Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arum. Hari ini kita akan meneruskan diskusi kita yang kali ini bahasannya adalah technological environment atau lingkungan teknologi ya. Nah, seperti yang kita tahu, kita ini sedang berada di era revolusi industri 4.0 di mana kita itu sedang switching dari yang namanya offline to online gitu ya. Nah, untuk teknologi ini sebenarnya dia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama, bagaimana sih? Coba kita tahu dulu yang teknologi ini, bagaimana dia bisa mengubah bisnis, gitu ya. Jadi contoh aja sekarang. Sebelum 2008 ya, kita itu masih menjalankan kebanyakan kegiatan bisnis kita itu secara manual. Nah, begitu 2008, kemudian 2009, 2010 itu semakin bagus teknologi dan semakin cepat teknologi berkembang dan akhirnya banyak e-commerce bermunculan. Di situ mulai dari Alibaba, kemudian Amazon, kemudian ada kalau di Indonesia sendiri memang agak telat ya. Di Indonesia tuh mungkin sekitar 2010 ya, mulai ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali sampai yang sekarang kalian lihat platform e-commerce tuh banyak banget gitu. Nah, di situ kita lihat bahwa yang namanya pertumbuhan teknologi itu bisa membuat kita semua bisa berbisnis dari rumah, work from home atau business from home gitu ya. Istilahnya sekarang kayak gitu, apalagi di zaman pandemi gini dengan adanya teknologi, maka kayak kita nih sekarang kita kuliah dari rumah gitu ya. Dengan saya juga mengajar kalian dari rumah. Nah, kemudian kita kasih tahu lagi di sini. Bagaimana teknologi ini memberikan benefit atau memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita itu mungkin kalian pernah dengar ya yang namanya sharing economy. Kalau dulu itu yang namanya Walmart, kemudian kita lihat ada, kalau di sekitar kita aja deh, kita tuh melihat ada Hero, ada Giant, kemudian ada Carrefour gitu ya. Nah, itu kan dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Sedangkan sekarang kalau kalian misalkan mau jualan fast moving consumer goods atau di situ jualan sembako ya kalau kita bilang ya, produk-produk FMCG. Nah, itu tuh kalian bisa dari rumah. Kalian nggak perlu punya toko. Ya kan? Sudah tidak usah pakai toko, tidak usah juga pakai warehouse ya. Tapi kalian bisa langsung ke end customer. Sedangkan kalau dulu itu tidak. Jadi dulu itu yang namanya bisnis ketika kita FMCG jualan, maka di situ dari pabrik harus melewati dulu ke agen. Dari agen kemudian baru ke retailer. Dari retailer itu baru ke kita, konsumen akhir. Sedangkan sekarang tidak lagi. Anda mungkin bisa langsung ambil dari agen, tidak perlu lewat retailer lagi, lalu langsung ke end customer. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan teknologi. Kemudian sekarang, ketika kita jualan makanan, kalau dulu tuh kita memutuskan yang namanya mau buat restoran, itu harus punya lokasi yang strategis. Karena kita sangat mengandalkan penjualan offline, ya kan? Kemudian, di situ juga banyak izin yang harus kita lalui. Pertama ada izin BPOM, kemudian ada izin buang sampah, ada izin noise, dan izin lain-lainnya. Nah, sekarang kalian bisa dari rumah masak, daftarkan ke GoFood atau GrabFood, lalu kalian bisa langsung send ke customer kalian atau end customer kalian, begitu. Ya, itu adalah kemajuan teknologi atau benefit dari teknologi yang kita dapat ya dari majunya sebuah sistem, gitu ya. Tapi di situ ada nggak sih kekurangannya, ya kan? Nah, biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong, jelas. Kekurangan dari sebuah teknologi adalah data kita ini rentan untuk dicuri, gitu. Kenapa sih rentan dicuri? Kan kita ini konsumen kan kita juga punya privasi gitu ya. Sebenarnya gini, kalian pernah sadar nggak kalau kalian lagi main handphone? Kalau kalian lagi main handphone, udah gitu kalian download aplikasi gratisan misalkan, ya kan? Kalian di situ, mungkin kalian nggak ada di situ ada term of condition. Itu kalian nggak akan sadar karena di alam bawah sadar kalian itu jempol kalian pencet sendiri. Kenapa kayak gitu? Ya, pertama misalkan di situ, aplikasi akan menanyakan kepada kalian, apakah misalkan yang mau kita download adalah Zoom.
di situ. Apakah Zoom boleh untuk ataukah boleh diizinkan untuk mengakses video kalian? Apakah Zoom diizinkan untuk mengakses kontak kalian? Secara tidak sadar, pertanyaan-pertanyaan yang berupa pop-up itu, kalian yes, yes, yes. Supaya kalian bisa cepat pakai aplikasinya, ya nggak? Suka gitu nggak? Ya kan? Padahal sebenarnya dari situlah muncul kalian itu, data-data kalian diambil oleh mereka. Begitu pula, misalkan kalian mau install Shopee, Bukalapak, kemudian Tokopedia, ya kan? Mau belanja online. Itu pasti ada pertanyaan itu. Kenapa kayak gitu? Ya karena mereka butuh data. Nah, data-data kalian ini, baik itu dari cookies ya, browsingan kalian, bekas browsing di mana aja, kemudian kalian belanja di mana aja, kemudian di situ kalian juga membayarnya pakai apa? Apakah pakai OVO, pakai GoPay, atau misalkan pakai banking. Nah, bankingnya banknya itu apa? Bahkan nomor rekeningnya pun dan PIN semuanya bisa diambil, ya. Semuanya bisa diambil, bisa di-hacking. Itu adalah peluang-peluang untuk informasi yang kita punya itu diambil oleh mereka, atau data-data pribadi kita diambil oleh mereka. Nah, contoh lain di situ. Ada yang namanya spam SMS. Kalian pernah tahu kan ya? Pasti pernah mengalami dan pernah dapat misalkan. Di situ ada yang namanya papa minta pulsa, mama minta pulsa, ya kan? Atau dapatkan. Atau misalkan Anda selamat, Anda adalah pemenang Shopee, undian Shopee kesekian, dan silakan hubungi nomor ini, atau silakan klik link ini untuk mengetahui informasi berikutnya. Suka kayak gitu ya. Belum lagi voice phishing. Voice phishing itu dia adalah menjebak konsumennya dengan cara menelpon. Ini sering banget gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak kemarin juga saya dapat voice phishing ya. Itu ada orang telepon, habis itu dia itu mengaku dari Shopee bahwa saya pemenang undian Shopee, padahal saya tidak pernah mengikuti undian apapun. Kebayang nggak kalau misalkan orang ini tidak terdidik yang ditelepon, udah gitu, atau misalkan dia itu tinggalnya di kampung, tidak pernah mendengar yang namanya pemalsuan-pemalsuan atau berita-berita tentang voice phishing dan lain sebagainya. Mereka itu bisa kena jebakan dari voice phishing. Voice phishing tadi penipuan lewat telepon ya. Kemudian bisa kena juga di situ lewat SMS. Nah, itu adalah sisi buruknya teknologi. Tapi kan kita juga banyak manfaatnya ya. Jadi menurut saya ini kalau kita mau bicara tentang teknologi, maka kita bisa menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Begitu dulu dari saya. Semoga nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Selamat siang.